Wang Lin mengetahui bahwa 19 nyamuk raksasa miliknya telah dicuri dan dilukai oleh para kultivator dari sistem bintang laut awan. Bagi Wang Lin, tindakan tersebut bukan sekadar pencurian, melainkan penghinaan yang tidak bisa dibiarkan. 3 kultivator berjubah kuning dari sistem bintang laut awan melarikan diri sambil membawa 19 nyamuk raksasa milik Wang Lin. Buat kalian yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu. Dengan menggunakan dupa khusus, ketiganya berhasil mengendalikan nyamuk-nyamuk tersebut dan membawanya menuju markas rahasia Sekte Gerbang Surga. Mereka juga berniat menangkap Raja Nyamuk karena nilai dan kekuatannya yang sangat tinggi. Namun, Raja Nyamuk berhasil meloloskan diri meskipun mengalami luka berat. Ketiga kultivator tersebut akhirnya tiba di sebuah wilayah tersembunyi yang dilindungi formasi cahaya hijau yang sangat kuat. Di tempat itu terdapat hampir 100 kultivator yang tengah membangun formasi raksasa untuk kembali ke sistem bintang laut awan. Ketika para tetua Sekte Gerbang Surga melihat 19 nyamuk raksasa tersebut, mereka segera menyadari bahwa binatang-binatang itu memiliki nilai yang luar biasa. Para tetua memutuskan untuk tetap membawa nyamuk-nyamuk itu kembali ke sistem bintang laut awan. Mereka beranggapan bahwa jika pemiliknya datang mengejar, formasi pertahanan yang telah disiapkan masih cukup kuat untuk menahan serangan hingga mereka berhasil kembali ke laut awan. Di sisi lain, Wang Lin menerima ingatan dari Raja Nyamuk yang terluka parah. Dari ingatan tersebut, ia mengetahui seluruh kejadian yang menimpa nyamuk-nyamuk miliknya. Ke-19 nyamuk raksasa tersebut tidak pernah memprovokasi siapapun. Mereka justru diburu, dikendalikan, dan dilukai hanya karena keserakahan para kultivator. Mengetahui hal itu, kemarahan Wang Lin pun mencapai tingkat yang mengerikan. Niat membunuh yang sebelumnya terkendali mulai melonjak dengan sangat tajam. Setelah mencapai tahap Nirvana Cleanser, Wang Lin sebenarnya telah memenuhi syarat untuk menghadapi tribulasi surgawi. Namun, ia menggunakan teknik 9 transformasi misterius untuk menekan kultivasinya tepat di ambang terobosan. Setelah mengetahui keadaan Raja Nyamuk, Wang Lin menyimpannya terlebih dahulu dan menggunakan teknik special bending untuk melintasi ruang menuju lokasi pertempuran sebelumnya. Setelah memastikan jejak para pelaku, Wang Lin mengeluarkan Raja Nyamuk yang kondisinya mulai membaik setelah mendapatkan bantuan pil surgawi miliknya. Raja Nyamuk yang sebelumnya dipermalukan dan terluka kini dipenuhi amarah. Ia segera memimpin Wang Lin menuju lokasi para pencuri. Wang Lin mengikuti dari belakang dengan niat membunuh yang semakin kuat. Bahkan, di sekitar tubuhnya mulai muncul ilusi gunung berapi kecil. Setelah menemukan lokasi para pencuri 19 nyamuk raksasa miliknya, Wang Lin akhirnya memulai balas dendam. Kali ini, ia memilih cara yang sangat ekstrem, menggunakan tribulasi surgawi untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Saat mengejar jejak nyamuk-nyamuknya, kemarahan Wang Lin terus meningkat. Emosi tersebut memunculkan ilusi gunung-gunung berapi di sekeliling tubuhnya. Fenomena itu merupakan manifestasi dari teknik pertama dari 3 teknik pamungkas Kaisar Langit Baifan, yaitu gunung hancur. Karena Raja Nyamuk terluka, kecepatannya tidak cukup untuk mengejar para pencuri. Wang Lin kemudian menggunakan sebuah jimat khusus yang membuat kecepatan Raja Nyamuk meningkat berkali-kali lipat hingga mencapai tingkat seorang kultivator Nirvana Shatterer. Dengan mengikuti aroma anggota klannya, Raja Nyamuk akhirnya menemukan lokasi para pencuri. Tempat itu tersembunyi di dalam medan puing-puing besar dan dilindungi layar cahaya hijau yang sangat kuat. Di dalamnya hampir 100 kultivator sedang membangun formasi, sementara 2 tetua berjubah ungu mengawasi pekerjaan tersebut. Sementara itu 19 nyamuk raksasa yang ditangkap masih berada di sana. Ketika Raja Nyamuk tiba di luar penghalang, seluruh nyamuk yang ditangkap langsung mengamuk. Pengaruh dupa pengendali mulai goyah, membuat mereka memekik dan berusaha melarikan diri. Raja Nyamuk yang marah langsung menabrak layar cahaya hijau, tetapi formasi tersebut sangat kuat hingga membuatnya terpental. Wang Lin kemudian mencoba membakar penghalang menggunakan energi asal api miliknya. Tetapi layar cahaya itu tetap utuh. Wang Lin menatap kedua tetua di balik layar cahaya dan berkata dengan dingin, "Serahkan binatang-binatang itu dan 3 orang yang menangkap mereka. Aku akan membiarkan kalian hidup." Namun kedua tetua justru tertawa. Mereka menganggap Wang Lin terlalu sombong karena tingkat kultivasinya tampak hanya berada di tahap Nirvana Cleanser. Mereka juga menduga Wang Lin hanyalah umpan dan masih ada ahli yang lebih kuat bersembunyi di luar. Setelah melihat musuh tidak berniat menyerah, Wang Lin berhenti berbicara. Ia mengangkat tangan ke langit dan melepaskan segel yang selama ini menekan kultivasinya. Teknik 9 transformasi misterius.
yang menahan dirinya di puncak Nirvana Scryer akhirnya dilepaskan. Dalam sekejap, kultivasi Wang Lin memasuki tahap Nirvana Cleanser, sementara kekuatan langit mulai berkumpul. Awan hitam raksasa memenuhi seluruh medan bintang, tekanan surgawi turun dari langit dan mengisolasi wilayah tersebut dari dunia luar. Kedua tetua berjubah ungu langsung pucat. Mereka mengenali fenomena tersebut sebagai tribulasi surgawi. Mereka pernah menyaksikan fenomena serupa di sistem bintang laut awan dan mengetahui betapa mengerikannya kekuatan tersebut. Untuk pertama kalinya sejak Wang Lin tiba, rasa takut muncul di hati kedua tetua tersebut. Setelah mencapai tahap Nirvana Cleanser, Wang Lin menunjukkan betapa mengerikannya kekuatannya. Ia tidak hanya menghadapi tribulasi surgawi secara langsung, tetapi juga memanfaatkannya sebagai senjata untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Setelah segelnya dilepas, awan tribulasi surgawi segera memenuhi seluruh medan bintang. Sambaran petir merah pertama turun dengan kekuatan yang mampu merobek ruang. Namun Wang Lin tidak menghindar. Ia mengangkat tangan dan menghancurkan petir tersebut dengan tangan kosong, kemudian mengumpulkan pecahannya menjadi sebuah bola petir merah. Wang Lin melemparkan bola petir tersebut ke layar hijau hingga mengguncang penghalang. Kedua tetua mulai menyadari bahwa mereka telah meremehkan kekuatan Wang Lin. Tribulasi semakin ganas, 9 petir merah turun sekaligus. Pada saat itu, Wang Lin melepaskan jiwa asal naga petir kuno. Naga petir tersebut meraung ke langit, sementara Wang Lin menggunakan mata kirinya untuk menelan seluruh 9 petir tribulasi surgawi. Tubuhnya kemudian diselimuti petir surgawi. Wang Lin menatap awan tribulasi dan berkata, "Apakah hanya ini kekuatanmu?" Provokasi tersebut membuat tribulasi surgawi semakin ganas. Petir ungu raksasa turun, disusul puluhan sambaran lainnya. Sebuah bola petir raksasa terbentuk di hadapan Wang Lin dengan kekuatan penghancur yang luar biasa. Wang Lin kemudian melemparkannya ke layar hijau. Para tetua berjubah ungu langsung panik dan memerintahkan formasi teleportasi untuk diaktifkan, meskipun formasi tersebut belum sepenuhnya selesai. Kedua tetua menggabungkan jiwa asal mereka dengan layar hijau untuk memperkuat pertahanan. Namun, usaha tersebut tetap tidak mampu menahan serangan Wang Lin. Bola petir hasil tribulasi surgawi menghantam penghalang. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh wilayah. Layar hijau retak, kedua tetua memuntahkan darah, dan salah satu tubuh mereka bahkan langsung meledak. Tak lama kemudian, layar hijau benar-benar runtuh. Medan puing-puing di sekitar area tersebut ikut musnah menjadi debu. Namun, tribulasi belum berakhir. Ratusan petir 7 warna turun dari langit, sementara lautan api surgawi mulai menyebar. Di tengah kekacauan tersebut, formasi teleportasi akhirnya berhasil diaktifkan. Para kultivator Sekte Gerbang Surga berusaha melarikan diri, termasuk dua tetua berjubah ungu yang kini hanya memikirkan keselamatan mereka. Wang Lin sama sekali tidak berniat membiarkan mereka pergi. Kemarahannya terhadap luka Raja Nyamuk dan penculikan kawanan nyamuknya telah mencapai puncak. Gunung-gunung berapi ilusi muncul di seluruh ruang. Gelombang panas memenuhi langit dan ruang mulai bergetar. Kemudian Wang Lin mengucapkan satu kalimat, "Gunung hancur." Teknik pertama dari 3 teknik pamungkas Kaisar Langit Baifan akhirnya benar-benar dilepaskan. Mantra tersebut mengubah seluruh medan perang menjadi lautan kehancuran. Wang Lin mengaktifkan Mountain Crumbles. Ribuan gunung berapi ilusi menyatu menjadi satu gunung raksasa setinggi lebih dari 10.000 kaki. Begitu gunung tersebut muncul, ruang angkasa bergetar dan formasi penyegel mulai retak. Gunung itu kemudian meletus dengan dahsyat. Batu-batu raksasa yang terbakar, asap hitam beracun, dan lautan lava menyapu seluruh medan perang. Para kultivator sistem bintang laut awan tidak mampu melawan. Banyak dari mereka tewas dihantam batu, terbakar lava, atau terkena racun api yang bahkan mampu membakar jiwa asal mereka. Ledakan petir 7 warna yang dipicu oleh letusan juga menghancurkan banyak kultivator yang lebih lemah. Setelah penyegelan hancur, Raja Nyamuk dan kawanan nyamuk lainnya kembali ke medan perang. Mereka langsung memburu para kultivator yang sebelumnya menangkap dan membawa mereka pergi. Salah satu pelaku tewas setelah dikeroyok hingga tubuhnya tercabik-cabik, sementara 2 lainnya terus diburu tanpa henti. Melihat 2 tetua berjubah ungu berusaha menghancurkan formasi agar dapat melarikan diri, Wang Lin berkata, "Gunung runtuh pertama." Gunung kembali bergetar dan lava melonjak ke langit. Formasi yang telah retak akhirnya hancur total. Hampir seluruh kultivator yang tersisa pun berubah menjadi abu. Salah satu tetua kehilangan tubuhnya dan hanya menyisakan jiwa asal.
Dalam keputusasaan, ia memilih menghancurkan diri untuk menyeret Wang Lin mati bersamanya. Namun, Wang Lin tetap tenang. Ia menggunakan mantra stop untuk menghentikan gerakan tetua tersebut sesaat, kemudian mengeluarkan cambuk karma untuk menghentikan proses penghancuran dirinya. Jiwa asal tetua itu akhirnya ditarik paksa dan dilemparkan ke ruang penyimpanan Wang Lin untuk disegel. Tetua terakhir ketakutan dan mencoba melarikan diri. Wang Lin mengangkat tangan ke langit dan berkata, "Runtuh kedua." Inilah batas kemampuan Mountain Crumbles yang dapat digunakan Wang Lin saat ini. Satu gunung dengan 2 kali keruntuhan. Meskipun masih jauh dibandingkan Qing Shui yang mampu menciptakan 6 gunung dan 12 keruntuhan, kekuatan Wang Lin sudah cukup untuk memusnahkan kultivator tahap Nirvana Cleanser. Gunung tersebut akhirnya hancur sepenuhnya. Jiwa gunung ikut meledak, memuntahkan batu-batu terbakar, lava tanpa akhir, dan asap beracun yang memenuhi seluruh langit. Di bawah kendali Wang Lin, seluruh kehancuran itu berubah menjadi sungai api yang berputar mengelilinginya. Di penghujung bab, Wang Lin berdiri di tengah lautan api dan kehancuran. Rambut putihnya berkibar tertiup angin, sementara tatapannya tetap dingin dan niat membunuhnya memenuhi seluruh medan bintang. Di hadapannya, tetua terakhir hanya bisa menghadapi amukan Mountain Crumbles yang kedua.